Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa yang ada di rumah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena atas limpahan rahmatnya lah sehingga kita dapat beraktivitas seperti biasanya di muka bumi ini. Tak lupa pula salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga insya Allah kepada kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha konsisten di atas sunnahnya hingga hari kiamat kelak. Bapak Ibu, Ananda, pemirsa yang ada di rumah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita telah memasuki bulan suci Ramadan, yang dimana di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali keutamaan-keutamaan, banyak sekali bonus-bonus yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salah satu bonus yang Allah berikan kepada kaum muslimin pada bulan Ramadan adalah diampuninya dosa-dosa yang telah lalu. Hal ini sejalan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga semata-mata mencari pahala dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan kita sebagai umat muslim, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita tahu bahwa berpuasa pada bulan Ramadan itu hukumnya wajib dan bisa membuat dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada amalan penopang yang bisa membuat kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang melakukan salat malam pada malam bulan Ramadan dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dosa-dosanya yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita telah menjalani bulan suci Ramadan dan insya Allah kita juga telah melaksanakan sholat malam tersebut. Sholat malam yang dimaksud dalam hadis ini tidak lain dan tidak bukan adalah sholat taraweh. Sholat taraweh memang sangat identik dengan bulan suci Ramadan. Maka barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, kemudian dia topang bulan puasanya dengan melakukan sholat taraweh pada malam bulan suci Ramadan, niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada satu amalan di bulan suci Ramadan yang menjadi penyempurna atas puasa-puasa kita, atas sholat malam kita pada bulan suci Ramadan. Amalan tersebut adalah sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholat malam pada malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah, sungguh besar karunia yang Allah berikan kepada kita di malam bulan suci Ramadan. Yang pertama itu adalah kita berpuasa, melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kemudian kita topang puasa kita dengan melaksanakan sholat tarawih setiap malam bulan suci Ramadan. Kemudian kita sempurnakan Ramadan kita dengan mencari malam Lailatul Qadar di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan. Agar supaya apa? Agar supaya
kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa terlepas dari golongan-golongan orang-orang yang celaka. Sebagaimana dalam sebuah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikisahkan bahwa Jabir bin Abdullah pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak menaiki mimbar. Di tangga yang pertama beliau mengatakan amin, di tangga yang kedua beliau mengatakan amin, di tangga yang ketiga beliau mengatakan amin. Ketika Jabir bin Abdullah bertanya kepada beliau, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa di tangga yang pertama ketika saya mengatakan amin, Jibril alaihissalam berkata kepadaku, celakalah kepada orang-orang yang apabila ia mendapati bulan suci Ramadan, kemudian bulan suci Ramadan pergi dari dirinya, namun dia tidak diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amin yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa celakalah bagi orang-orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, kemudian ia tidak berbakti kepada keduanya, maka ia masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, amin yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata bahwa barang siapa, celakalah barang siapa yang mendengar namaku namun ia tidak bersalawat kepadaku, maka ia termasuk orang-orang yang celaka. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahwa ketika seseorang melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan, maka pahalanya sangat besar pada bulan-bulan, lebih besar daripada bulan-bulan biasanya. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang melakukan dosa pada bulan suci Ramadan, maka dosanya akan lebih besar daripada bulan-bulan biasanya. Terima kasih sekian dari saya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.